Selamat sore. Apa kabar? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Yang punya aja, yang enggak punya enggak apa-apa. Digoyang-goyangkan, masih berfungsi baik? Masih? Tolong turunkan ke bawah, begitu saya tanya, apa kabar? Tunjukkan ke udara, katakan dahsyat. Siap? Apa kabar? Apa kabar? Saya tanya dulu, siapa yang ada di sini yang ingin sedikit lebih kaya? Angkat tangan. Oh. Banyak yang pinter, kalau dikit enggak mau. Oke. Saya ulangi pertanyaan yang lebih pas. Siapa yang ada di sini yang ingin sangat lebih banyak mbahnya kaya? Katakan saya. Hari ini saya yakin sangat bermanfaat. Tetapi kalau Bapak Ibu cuma datang, cuma mendengar, kira-kira ingat berapa persen? 10%. Besok nama pembicaranya siapa tidak ingat. Bapak Ibu harus ingat nama saya Tung Desemparingin. Saya biasa dipanggil Pak Tung. Lumayan daripada istri saya dipanggil Bu Tung. Lebih susah istri saya, begitu ya. Nah, ternyata begini, kenapa banyak orang dalam seminar ke seminar cuma dapatnya sedikit? Karena mereka tidak mau terlibat. Disuruh angkat tangan kanan, cuman angkat tangan kiri, sore dikit, ketepok tidur. Nah, sekarang supaya ingat, saya minta Bapak Ibu semua untuk terlibat. Setuju? Ya, baru separuh yang terlibat, baik kanan, kiri, tengah, depan, belakang semua. Saya minta untuk terlibat. Setuju? Keterlibatan pertama, angkat tangan kanan dulu semua. Goyang-goyangkan, masih berfungsi baik, masih? Tepuk bahu sebelah kanannya, ikutin ke saya. Pak, Bu, tolong handphonenya dimatikan. Terima kasih. Dulu saya ngomong gitu mendadak handphone saya sendiri yang bunyi. Oke. Dan kemudian ternyata menurut Dr. John Medina, kita akan belajar jauh lebih cepat kalau kita belajar dalam situasi bergembira. Boleh sepanjang hari ini bergembira? Boleh? Kau boleh tolong berdiri semua? Ada yang salah. Duduk dulu. Bapak Ibu, kalau saya minta berdiri, tolong berdirinya serentak, tepuk dada, ngomong yes. Siap? Begini Bapak Ibu, Anda mau bisnis apapun, kalau Anda tidak punya energi, kira-kira bisnisnya sukses atau enggak? Partner saya, Pak Hermanto Tanoko, yang bangun Fosa, yang bangun Fasa ini, 1 tahun 75 perusahaan baru. 1 tahun berapa perusahaan? Kira-kira orangnya penuh energi atau enggak? Sangat penuh energi, penuh semangat. Jadi dalam kesempatan ini, Bapak Ibu kalau saya minta duduk, saya minta berdiri, tolong berdiri dengan serentak, tepuk dada, ngomong yes! Siap? 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 Dan tetap berdiri. Siap? Oke, tolong berdiri semua. Yes! Nah, boleh kita lebih bergembira? Boleh? Kau boleh tes tepuk tangan yang meriah. Mulai go! Stop. Ada yang salah. Dari cara tepuk tangan Bapak Ibu, saya sudah tahu nasibnya. Saya tanya, siapa yang belajar lebih cepat? Orang yang sudah tua, dewasa, atau anak-anak? Kalau anak-anak tepuk tangan seperti apa? Beri contoh, mulai go. Stop. Saya tanya dulu, siapa yang sudah punya anak? Angkat tangan. Siapa yang belum punya anak? Angkat tangan. Siapa yang sudah punya anak tapi di sini ngakunya belum? Angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Terima kasih atas kejujurannya. Oke. Sekarang begini, anak-anak kalau tepuk tangan, boleh saya beri contoh? Boleh? Biasanya matanya besar, giginya kelihatan, pakai suara yeay. Boleh kita hari ini tepuk tangan seperti anak-anak? Boleh? Nanti kita akan lebih cemerlang. Siap? Mari kita mulai. 1, 2, 3, mulai go. Yeay. 2 kali lipat lebih keras suara yeay. Gimana perasaan Bapak Ibu adik-adik? Seger? Tadi pada waktu duduk di sini saya lihat banyak sekali yang duduknya. Nah gini, begitu tadi tepuk tangan, masalahnya kemana? Banyak yang tadi masuk dengan penuh wajah, penuh masalah masing-masing tuh. Tapi begitu tepuk tangan, masalahnya sekarang kemana? Sudah hilang, sudah lupa sebelahnya protes. Hilang ya hilang, tapi utang harus bayar. Oke, boleh kita lebih bergembira? Boleh? Boleh kita teriak dulu, tangan kiri depan, tangan kanan belakang kita teriak. Wow, yes, wow. Ini penting, kenapa penting? Karena banyak orang di Indonesia, khususnya pengusaha muda, yang stres karena dilarang berteriak, betul? Jadi hari ini, Bapak Ibu adik-adik semua, saya izinkan untuk teriak semaksimal mungkin. Tapi ngomong-ngomong, ketika teriak semaksimal mungkin, wow, yes-nya nunggu saya, oke? Siap? Mari kita mulai. Wow, yes, wow. Lebih lega? Boleh lebih gembira lagi? Boleh?
Kalau boleh kita belajar satu jurus lagi yang namanya guncang bumi. Satu jurus yang namanya apa? Guncang bumi dilakukan persis seperti anak kecil. Ngapain? Betul, lonjak-lonjak. Kita ada go. Ada ilmiahnya. Ada apanya? Secara ilmiah ketika Anda lonjak begini, kelenjar getah bening Anda menyaring racun, virus, dan bakteri. Jadi sangat bagus untuk kesehatan kita. Siap? Jadi ketika saya dan ngomong-ngomong guncang bumi ada skala Richternya. Seakan kita guncang bumi dengan skala 3 selama 3 detik. Siap? Mari kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Go. Stop. Ini baru pemanasannya. Sekarang kita akan guncang bumi sungguh-sungguh selama 10 detik dengan skala Richter 10. Siap? Selesai guncang bumi minimal harus retak-retak. Jangan, karena saya ikut punya saham di sini. Tapi nggak apa-apa. Ketika Bapak Ibu kita go dengan semangat 10 detik, kemudian kita tutup. Yes, wow, rasakan perubahan terhadap semangat kita. Siap? Dan ikutin kata saya. Tolong tangan dua begini semua, ikutin kata saya. Hidup hanya sekali. Kemudian Bapak Ibu akan saya tanya, hiduplah dengan, telunjuknya langsung ganti jempol, katakan dahsyat. Siap? Oke, hiduplah dengan dahsyat. Yo, hidup hanya sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Ikutin saya akan tepuk perlahan, Bapak Ibu ikut perlahan, saya keras, Bapak Ibu keras. Kemudian saya tuh 1, 2, 3, go. Baru kita lonjak bareng-bareng, go. Supaya saring virus dulu, boleh? Kemudian Anda, yes, wow, rasakan perubahan terhadap semangat kita. Siap? Mari kita mulai, yo. 1, 2, 3, go. Come on. Yeah. Wow. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Kanan kiri gini dulu. Sekarang gaya baru nih. Ini. Terus kemudian silakan duduk. Tepuk dada Anda, katakan, saya mbahnya dahsyat. Siapa yang mbahnya dahsyat? Saya tanya dulu, siapa ya, silakan duduk. Siapa yang tadi sudah ikut di atas, angkat tangan? Oke. Siapa yang ikut di atas belajar sesuatu yang bermanfaat? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang baru di sini ikut ketemu saya hari ini? Angkat tangan. Oke, karena ada sebagian saya ulangi secara singkat apa yang saya sampaikan di atas, kemudian saya lanjutkan. Siap? Gini, jadi ada 3 hal yang membuat kita kaya. 3 hal yang membuat kita betul, Anda bisa investasi, bisa apa. Tapi saya akan share melalui satu sudut namanya bisnis. Namanya apa? Tolong tangan kanan semua. 3 hal. Ayo terlibat. Kalau Anda terlibat, Anda lebih ingat. Kalau Anda mau terlibat, Anda lolo. Ditanya, ngeces itu ya. Oke, tolong tangan kanan semua. Biar ingat seumur hidup. 3 hal. Bilang, apa? 1. Mau. Meluangkan waktu, tenaga, pikiran, uang, energi, fokus untuk mencari peluang. 2, mau, inisiatif, mampu menangkap peluang. 3, mau, mampu mengelola, melipat gandakan peluang. Kalau Anda begini Anda kaya, ya toh ya? Tadi ada yang datang di atas, saya cerita tentang bagaimana menemukan peluang. Menemukan peluang, kita ada 4, tadi baru dibahas 3. Sekarang saya akan plus dengan cepat, siap? Nomor 1, Anda cari usaha-usaha yang bisa menghasilkan uang seperti yang Anda inginkan. Ketika saya punya cita-cita jadi triliuner, jadi apa? Saya tes cermin toh, kalau jadi pembicara, ada nggak pembicara yang triliuner? Jarang sekali, ya toh ya. Tapi kalau saya tanya, jenis usaha properti ada nggak yang triliuner? Banyak. Kenapa saya di properti begitu banyaknya? Karena begitu banyaknya orang di properti jadi triliuner, gitu ya. Nah, Anda cari usaha-usaha kanan kiri, cari orang kaya di kanan kiri, cari orang kaya di kanan. Siapa yang lebih kaya? Oh, kok nih mobilnya bagus, rumahnya gede. Usaha apa? Nah ini. Terus setelah Anda tahu usaha apa, misalnya Anda cari dari daftar-daftar orang kaya, kerjaannya apa sih? Siapa yang pengen saya simpulkan kalau satu yang namanya usaha orang kaya paling banyak membuat orang kaya dengan cepat, siapa yang pengen tahu? Katakan saya. Jual beli perusahaan.
Jual beli? Saat itu untungnya berkali-kali lipat. Bilang, kok bisa? Apakah dia punya modal? Saya hobi bergaul dengan orang kaya. Kalau Anda kepingin Bapak Ibu, benar-benar mengubah hidup Anda. Setelah Anda tahu bidang bisnis apa yang bisa menghasilkan. Banyak sekali. Yang kedua Bapak Ibu Anda cari siapa yang sudah berhasil di bidang sana. Ketika Anda ketemu siapanya, Anda buat dia win, baru Anda win. Anda bantu kepentingannya dia. Saya punya jurus Bapak Ibu yang kalau di buku Life Revolution itu jurus nomor 2 paling penting dalam kehidupan kita, yaitu MBBKM. Apa? Membebek kamu. Apa? MBBKM. Bilang M. M-nya Bapak Ibu menemukan. Apa? B. Bergaul. B. Apa? B-nya lagi belajar. B-nya lagi apa? K-nya kerjasama, K-nya M-nya lagi mempekerjakan. Apa? Kalau Anda bisa menemukan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding Anda punya attitude, punya sikap, orang senang bergaul dengan Anda. MBB, Anda bisa belajar, punya ilmu cara bertanya, sebenarnya bisa belajar dari orang yang lebih sukses, belajar. Kemudian setelah Anda belajar, Anda bisa ngajak kerjasama, Anda bisa ngajak, bahkan Anda diajak kerjasama, boleh? Kemudian bisa saling mempekerjakan, bisa saling. Saya praktek dalam hidup ini, saya kerjasama dengan Pak Hermanto Tanoko yang adakan Idea Cloud ini, yang punya Fosa ini, yang punya Fasa, dahsyat. Saya bisa kerjasama dengan Wilmar gitu ya, yang kalau TBK di Singapura itu lebih gede dari Singapore Airlines, lumayan. Pabrik semen merah putih, gitu, Westin Hotel, mendadak bisa kerjasama. Minyak goreng Sania, mendadak bisa kongsian satu bisnis. Good? Ini, tanya dong, kok bisa? Karena jurus paling sederhana menurut saya, gini, orang kepengen kaya, mereka shortcut. Kalau shortcut itu merugikan orang lain. Kalau smart cut, cara yang cepat, yaitu bergaul dengan orang kaya. Belajar dengan orang-orang yang lebih kaya. Mereka jauh lebih senior, oke. Kita bantu kepentingannya dia, jangan hitungan. Jangan hitungan. Oke, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ketika kita bantu, mereka senang dengan kita. Jadi kalau ketemu orang kaya, pantangannya 4. 1, minta utang. 2, minta sumbangan. 3, minta kerjaan. Yang paling parah keempat, utang, sumbangan, kerjaan diminta langsung. Nggak boleh. Caranya gimana? Anda bantu kepentingannya dia, buat dia win, baru saya win. Anda tidak punya kemampuan apapun, Anda datang sama Pak, saya mau bantu Bapak untuk jauh lebih sukses, saya orang yang mau belajar, saya bisa dipercaya, saya mau kerja keras, saya tidak hitungan, tidak usah digaji, saya bantu Bapak. Kira-kira orangnya mau nggak? Karena orang yang kaya punya peluang begitu banyaknya, tidak bisa ngerjain. Ini namanya smart cut, namanya apa? Kalau Anda belajar jagoan, sesuatu hal yang dibutuhkan oleh orang kaya tadi, wah Anda kan cepat. Misalnya Anda jagoan marketing, jagoan apa? Saya kenapa belajar marketing? Karena marketing ini adalah salah satu ilmu yang sangat dibutuhkan. Begitu banyaknya konglomerat punya usaha, karena mereka sudah kaya, suruh ngurusin ini, tidak mau ngurusin itu, tidak mau, siapa yang mau ngurusin dia dengan senang hati, ya atau ya? Ketika Anda belajar something punya nilai tambah, tentu saja banyak orang mau ngajak kerja sama Anda. Sebentar, masuk akal? Tolong tangan kanan di atas dulu, goyang-goyang, tempel ke dahi, ikut saya. Masuk akal. Des. Anda jago mengelola, misalnya, leadership-nya bagus, orang membutuhkan Anda. Anda jago ngerekrut, Anda jago apa? Kalau saya, lumayan. Buku saya Marketing Revolution, kemarin Gramedia Pustaka, ulang tahun ke-50, 50 tahun. Saya dapat testimoni dari Pak Wandi. Pak Wandi adalah direktur utama Gramedia Pustaka. Dia bilang, Pak Tung, kalau buku marketingnya Pak Tung yang selama ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka, itu adalah buku terlaris sepanjang sejarah sejak Gramedia berdiri. Dahsyat. Saya bilang, loh itu yang ngarang itu kan ada, yang orang hebat itu kan ngarang itu. Yang ini jagoan marketing ini. Aduh Pak Tung, dia 10 tahun laku baru 30.000. Pak Tung sehari 38.000. Dahsyat, lumayan gitu ya. Banyak orang ngarang buku marketing tapi tidak dimarketingkan. Bolehlah, yang penting kan punya ilmunya. Good, tapi kalau dipraktekkan lebih seru. Menarik? Sikut kesukaan dulu, bilang semangat hoi. Bapak Ibu, tolong kalau disuruh nyikut, tolong disikut sungguhan. Yuk, tolong tangan kanan kiri beri semua. Hoi.
Yang tidak berani gini berarti keteknya bau. Ayo, ini pede, ayo. Sikut sudah bilang, semangat, hoi. 2 kali lipat lebih keras. Ya. Yeah. Wow. Kemudian, jadi kalau Anda bisa bergaul dan belajar dari orang kaya, tadi yang datang sesi siang tadi yang di atas siapa? Angkat tangan. Anda mulai belajar, saya jalan-jalan nemu duit. Enak enggak? Enak atau naknan? Gara-gara ilmunya Pak Teguh Kinarto, ya toh ya? Saya bergaul sama dia jalan-jalan di Gading Serpong cuma ngomong nih, Pak Tung, ini harganya ruko berapa? Sekian M. Tanah berapa? Sekian M. Ayo cari, bangun, untung puluhan M. Saya bilang, sik, lakonnya apa? Ngitungnya gimana? Ya toh ya? Ya toh ya? Begitu saya tahu ngitungnya, sekarang saya jalan-jalan di Jogja, ada duit 2 miliar gemeletak, diambil enggak? Jalan-jalan di Solo ada duit 1 miliar, diambil enggak? Di Pondok Betung ini ada 7 miliar, diambil enggak? Bilang, kok enak? Karena tahu Bapak Ibu. Tolong tangan 2 begini semua. Ayo. Timpang pendapatan. Semua ngomong, timpang pendapatan. Cuma timbul karena 2 hal. 1, timpang pengetahuan. 2, timpang keberanian. Setuju? Nah pengetahuan ini Bapak Ibu, peluang orang lewat. Tanah, ruko dijual, Anda tidak merasa itu peluang. Tapi ketika Anda bergaul punya pengetahuan, aha, ikutin saya semua. Aha, peluang, apa? Harus, apa? Nah orang sukses itu antisipasi dan alokasi. Orang sukses, apa? Supaya ingat, kalau yang tadi ikut, repetition is mother of all skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Kalau Anda mau sukses, Anda antisipasi. Sekali lagi, Anda harus. Setelah ini bagaimana? Ketika orang ngeributin emas, saya dalam sekian tahun yang lalu masih 7,5% dari saya income beli emas. Emas naik, saya tetap beli, turun malah beli. Pokoknya terus beli, boleh nggak? Good. Sekarang saya antisipasi perak, ikutin saya. Apa? Perak, karena perbandingan emas dan perak zaman Nabi Muhammad 1:10. 1 gram emas, 10 gram perak. Sekarang 1:100. Jadi peraknya super ketinggalan. Tapi kita tidak bisa terus beli perak semua. Mungkin tidak turun, mungkin. Apakah leverage 1:1000 modar? Begitu turun Anda habis. Jadi yang terpenting dalam kehidupan ini kita antisipasi dan alokasi. Dan apa? Aset alokasi. Aset, waktunya dialokasi. Waktunya hartanya dialokasi. Hartanya energinya dialokasi. Energinya dialokasi. Tidak boleh kepada satu hal doang. Kalau Anda hebat bisnis doang, tidak pernah alokasi sama keluarga, tidak pernah alokasi untuk ML, untuk apa? Tahu ML? Makan lontong, ya. Kok wajahnya, oh masih muda-muda ya, belum menikah ya. Ya, pokoknya. Tapi wajib, Anda meluangkan waktu untuk orang tua, untuk anak. Kalau yang sudah punya anak, Anda tidak pernah alokasi waktu untuk anak. Tahu-tahu anak Anda besar dan tidak berbakti dengan Anda. Jadi harus aset alokasi, waktu alokasi, uangnya dialokasi. Siapa yang setuju? Angkat tangan, katakan saya. Tidak bisa satu doang. Anda bilang saham Apple bagus, Anda semua duit taruh Apple. Namanya spekulasi. Namanya apa? How you know kalau naik terus? Ya atau ya? Terjawab, ya atau ya? Nah sekarang Bapak Ibu kita belajar lagi. Jadi cari usaha-usaha yang terbukti membawa orang jadi kaya. Siap? Kemudian belajar bantu orang yang lebih kaya. Belajar bantu yang lebih. Itu namanya smart cut. Namanya smart. Kenapa kok mereka mau? Karena kita bantu dia. Ikutin saya pakai gerakan. Siap? Pakai gerakan. Apabila, ayo ikutin gerakannya, hoi, ayo. Apabila kita cukup banyak memenuhi keinginan orang lain, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Berarti kita harus memenuhi siapa dulu? Kalau kurang penuh, ganti yang lebih penuh, oke? Perhatikan baik-baik, kalau Anda masih muda, masih apa? Saya ngalami masih muda, sekarang juga, masih muda juga. Ketika saya mau bergaul dengan orang-orang yang sukses, saya bantu kepentingannya dia dulu. I will help you, datang dengan postur membantu, bukan minta kerjaan. Kalau Anda bantu, kira-kira diterima enggak? Enggak hitungan Pak, enggak usah digaji Pak, sini tak bantu dulu. Ketika Anda bantu Bapak Ibu dengan tulus, orang bisa merasakan bahwa Anda tulus kok. Dan ketika tulus, dia ada peluang, yuk kerjasama. Pak, aku enggak punya modal, tidak masalah, nanti bagi dari untungnya. Terus tak kasih saham kosong, enak atau enak banget? Tapi kalau Anda enggak pernah bergaul dengan gini, mohon maaf.
Boleh nggak Anda bergaul dengan yang di bawah? Boleh, ikut saya. Apa? Tapi 80% waktu Anda langkah baiknya bergaul dengan di atas. Kalau bergaul dengan di bawah, Anda ngajar, Anda sharing, Anda kasih amal, Anda bantu mereka, bimbing mereka. Ya atau ya? Kalau bergaul dengan atas, Anda gandul, itu smart cut, naik lift, jazz, nggak usah pakai tangga, tahu-tahu lantai 25. Enak? Ikut saya, nak-nan. Ayo dong, ekspresinya mana? Ayo semuanya ngomong, nak-nan. Enak tenan. Ayo lagi, nak-nan. Enak tenan. Smart cut, smart. Cari usaha-usaha yang berhasil, cari siapa yang berhasil, ajak kerjasama, kita bantu kepentingannya dia, boleh? Siap? Berikutnya, peluang juga selain usaha-usaha, Anda belajar tadi beda harga, beda? Peluang datang ketika Anda bisa melihat beda harga. Oh, di Tiongkok ternyata casing handphone 20.000 include ongkos kirim, keren? Dahsyat? Oh, tapi saya enggak bisa bahasa Mandarin, enggak masalah, semua sudah ada translator gratis, ya toh ya? Terus saya enggak ngerti ekspor impor, masa bodoh hajar dulu, boleh? Nanti Bapak Ibu dengan demikian gini, ternyata di Indonesia bisa dijual 200.000. Ikut saya, nak-nan apa? Nah, beda waktu, kenapa kok bisa beda harga? Tolong layarnya Pak Diki, beda waktu, beda harga, beda tempat, nih. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, peluang datang dari Anda lihat beda waktu, beda nama, beda? Anda kasih nama berbeda, income Anda berubah. Beda nama, beda? Contoh, saya buka laundry dalam 2 tahun, 3 bulan ini, sudah 89 laundry dalam 2 tahun. Bilang, kok bisa? Saya hanya nyari peluang di mana usaha-usaha kalau dikalikan kan, ada orang bilang, aduh Pak Tong, laundry itu kan urusan kecil. Urusan apa? Lah kalau dikali 1.500? Ikut saya, kalau 15.000? Nak-nan, saya hanya melihat ada peluang apa yang bisa membuat orang kaya. Laundry bisa kalau dikalikan, kalau di 1-2 kurang jos. Saya cari laundry yang sudah terbukti berhasil, kerjasama. Sama. Pak Lianto itu sudah punya 9 laundry, punya berapa? Dalam 9 tahun, dalam berapa lama? Saya mulai tahu, kalau saya ajak kerjasama pakai namanya dia enggak enak. Orang dia sudah ngembangkan sendiri. Yuk. Mau enggak kerjasama baru? Saya ngelamar. Saya mau 51% supaya saya bisa ambil keputusan. Good? Dia bilang, deal Pak Tung 51%. Kita ambil. Nama merek Anda silakan simpan, kita pakai merek baru, genjot. Mulai dari nol, tetet, ayo bilang. Dalam waktu 2 tahun, 84. Dahsyat? 79 tepatnya. Siap? Sekarang 2 tahun ini sudah 89, 8 tahun 3 bulan. Menarik? Tapi Pak Lianto sendiri dari 9, dalam waktu 2 tahun ngelihat cara saya ngembangkan, dia terinspirasi, dia ngembangkan modelnya sendiri jadi 24. Good? Dia sendiri 100% miliknya dia jadi 24, dengan saya Bapak Ibu, boom, jadi 89. Dan saya enggak usah ngulangi dari nol tentang bisnis laundry, kan enggak ngerti, ya toh ya? Dia happy saya bantu untuk mengembangkan, saya happy dia bantu, saling nunggangi. Yo, saling nunggangi Bapak Ibu. Nah sekarang kemudian contoh beda nama. Cuci murah Rp 10.000 per 7 kilo. Sepi. Saya ganti doang beda nama. Cuci kering termurah di Indonesia 1.400 per kilo. Sebetulnya podo ae. Ya toh ya? Ya toh ya? Boom, naik 5 kali lipat. Menarik? Beda nama, beda detail, beda. Kalau Anda mau belajar di Marketing Revolution, Anda akan jauh lebih ingat. Siap? Siapa yang sudah punya buku Marketing Revolution? Angkat tangan. Wow. Siapa yang belum? Angkat tangan. Hari gini, Bapak Ibu, siapa yang punya buku Marketing Revolution? Angkat tangan. Siapa yang merasa buku itu bermanfaat? Angkat tangan, katakan saya. Bermanfaat atau bermanfaat banget? Jurusnya jurus jalanan langsung bisa diaplikasi. Ya toh ya? Kasih hadiah, kasih begini, ganti ini, sangat-sangat detail. Langsung praktek. Itu pun buku dapat testimoni dari Pak SBY. Karena ikut bantu 1 putaran menang. Makanya waktu Pak Jokowi nyalonkan saya jadi menteri, terus kemudian disetorkan sama Ibu Banteng, langsung ada testimoni Pak SBY, oh tidak bisa, antek SBY, langsung ditolak gitu ya. Boleh juga, ya enggak apa-apa. Tapi sekarang kita lanjutkan. Lanjut. Beda ukuran, beda apa? Peluang bisnis timbul salah satunya beda harga, beda ukuran. Saya punya murid di mana Pak Diki dari Mojokerto atau mana yang ngapling-ngapling doang? Tuh.
ikut property rights revolution saya selama 5 hari, dia bilang, oke, dia beli, caranya gimana? Dia cuma modal duit berapa Pak Diki? 2 juta ya. Sekarang jadi 8M ya. Dahsyat? Tanya dong, caranya? Ini ada tanah ini, berapa? Oh ini tanah berapa ratus meter, waktu itu cuma berapa ratus meter ya? Masih kan enggak Pak Diki? Dicatat detail Pak Jumai. Misalnya 400 meter, 400 meter, dia kasih DP 2 juta, dia kasih DP, kemudian di kapling, kemudian di kapling, jual kapling, jual apa? Beda ukuran, kemudian orang bayar, baru dia bayar, dia untung 200 juta, enak atau enak banget? Modal 2 juta, untung 200 juta, enak enggak? Kaplingnya 400 juta Bapak Ibu, nah dijual semua, dibagi 4 Bapak Ibu 100 meteran, di kapling Bapak Ibu, terus kemudian total untungnya jadi dijual 600 juta totalnya. Enak? Modal 2 juta, good? 200 juta dia mulai DP, masih DP yang lebih gede lagi, DP 50 juta. DP? Kau bilang kalau enggak laku, ya sudah tuh, bayar waktu laku, bayar waktu, itu ada ilmu negosiasinya. Penting? Ini. Beda ukuran, terus mendadak lebih gede-gede, spesialis kapling, enggak bangun. Bukan developer, saya spesialis kapling. Beli pakai DP, beli pakai potong-potong, jualan ala marketing revolution, tong diseparingin, boom, langsung laris. Menarik? Dahsyat? Good idea? Ikutin saya, timbang pendapatan. Cuman timbang 2 hal. 1, timbang pengetahuan. 2, timbang keberanian. Masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Ayo semua goyang-goyang, ayo goyang-goyang, tempo naik. Masuk akal. Dasnya. Ini beda ukuran, beda bentuk, beda apa? Bentuknya Bapak Ibu, bentuknya beda, hasilnya beda. Ya atau ya? Anda bisa Bapak Ibu tadi besar dikecilin, kecil digabung jadi banyak, boleh? Oke, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu yang kedua, peluang bisnis timbul karena Anda melihat perbedaan harga. Kalau dipotong-potong, kalau dibangun, kalau digini, beda tempat aja beda. Sapi di satu tempat dengan tempat yang lain beda. Casing handphone di Indonesia dengan di Tiongkok beda. Betul? Peluang bisnis kan ada. Lanjut. Nih, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Anda perhatikan. Yang ketiga Bapak Ibu, enter Pak Diki. Enter. Jadi kita peluang itu timbul adalah karena ada masalah. Karena ada saya punya banyak perusahaan Bapak Ibu yang memecahkan masalah, termasuk laundry saya. Begitu banyaknya masalah di laundry coin. Celana dalam baru beli Victoria's Secret, besok hilang. Ya toh ya? Ya toh ya? Terus 3 hari baru jadi, betul? Terus dicampur sama orang lain. Tempat saya enggak, lebih cepat ikut saya. Lebih? 1 jaman jadi, good? Lebih murah, lebih? 1.400 sekilo. Karena saya belajar marketing revolution 6 bulan pertama harus rame, harus untel-untelan sampai nggak karu-karuan. Bilang, kok bisa? Loh saya yang penting rame, gratis diundi kompor gas. Kira-kira rame nggak? Susah lawan saya susah karena saya orientasinya jangka panjang. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah menciptakan peluang, orang kepengennya cepat, ini langsung cepat jadi. Hari ini Bapak Ibu laundry saya meledak. Bilang, kok bisa? Lagi musim virus toh? Saya tulis, kita membunuh bakteri, virus, jamur, tungau dengan 4 cara. Dengan 4, kami kasih deterjen terbaik, pakainya Rinso, jos. Terus kemudian dipanasin, kemudian panasin 2,5 kali lebih panas dari jemuran matahari di bumi. Betul? Matilah virus itu ya. Yang ketiga, kasih desinfektan. Yang ketiga, kasih Yang berikutnya, kasih semprotan Bapak Ibu antivirus, antibakteri. Dahsyat. Terus mati Bapak Ibu, teksek Bapak Ibu. Diulangi 4 habis Bapak Ibu. Mendadak boom. Mendadak apa? Boom. Menarik? Tiba ada masalah, apa pemecahannya? Masalah pemecahan, ya itulah Bapak Ibu. Bisnis Anda datang dari masalahnya orang lain. Kita lanjutkan. Hah? Tinggal 10 menit. Kelihatannya baru mulai loh. Baru, udah selesai itu ya. Oke kita lanjutkan. Lanjut. Selesai sampai jam 5. Boleh? 5 pagi, siap? Wong edan kabeh itu. Boleh. Yang keempat Bapak Ibu, dari regulasi pemerintah. Ketika pemerintah memberikan aturan apapun Bapak Ibu, misalnya rumah sangat sederhana. Hari ini saya bangun rumah sangat sederhana. Orang jualan properti susah, saya gampang. Bilang, kok bisa? Karena tahu caranya, karena tahu
Caranya, dan rumah es sederhana sebetulnya Anda tidak usah punya caranya, Anda jual rumah sederhana karena disubsidi pemerintah. Itu jualan mudah. Cari peluang dari regulasi pemerintah. Siap? Bapak Ibu terlalu tegang. Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Tepuk bahu sebelah kanannya goyang-goyang. Bangun bangun. Angkat tadi goyang sebelah kirinya katakan yang ya. Oke, saya akan percepat. Siap? Oke, kasih tepuk tangan, kasih suara. Yeay. Yes. Wow. Bagaimana menangkap peluang? Siapa yang mau belajar? Angkat tangan katakan saya. Kalau menangkap peluang, Bapak Ibu, Anda harus ahli negosiasi. Ahli? Sampai murid saya pergi ke Harvard, Bapak Ibu pergi ke MIT khusus belajar negosiasi. Belajar apa? Sekarang baru nulis buku bareng dengan saya namanya Negotiation Revolution gitu ya. Orang Surabaya, Pak Ronald Sitolang gitu ya. Dia bayar ribuan karena negosiasi sangat penting. Yang kedua berikutnya, kalau Anda ahli menangkap peluang, Anda mau ahli negosiasi, Anda menyenangkan. Ikut saya. Ikut saya, win. Yang dibuat win siapa dulu? Tadi masih ingat, ayo ikut saya. Apabila, ayo semua ikut, ayo. Apabila kita cukup banyak memenuhi lebih penuh lagi keinginan orang lain, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi kuncinya buat orang lain win. Baru ngelamar kerja, gajinya berapa dulu? Nyebelin Bapak Ibu. Lembur bayar berapa dulu? Nyebelin. Anda tunjukkan Anda win, membuat orang lain win, sudahlah Anda naik gaji, naik pangkat dengan sangat cepat. Buat perusahaan untung dulu. Siap? Good? Ini Bapak Ibu, nih win-win, perjanjiannya harus tertulis. Perjanjiannya harus? Saya kerjasama dengan konglomerat pun Bapak Ibu tidak ada tertulis, besok bisa ingkar kok. Oh iya toh, saya lupa itu asem tenan setan demit. Tidak tertulis, dari pelajaran saya Bapak Ibu Anda negosiasi tertulis. Lanjut, yang kedua ahli membuat tim, karena bisnis bukan single fighter Bapak Ibu. Kenapa bisnis saya jalan? Ada yang nanya, Pak Tung bisnisnya berapa? Siapa yang pengen tahu? Katakan saya. Dulu saya ditanya Desember saya tidak bisa jawab Bapak Ibu. Setelah itu saya hitung, ternyata hari ini ada 35. Ada berapa? Yang masih jalan, yang sudah tutup 22. Jos? Dahsyat? Bilang kok bisa? Gini, karena saya sudah belajar lebih banyak dari orang lain, tutup lebih banyak dari orang lain. Kalau Anda masih muda, kalau masih muda Bapak Ibu, kalau Anda masih muda, buka yang banyak. Peluang, segala peluang, segala peluang. Karena menurut statistik, orang yang buka banyak usaha, kemungkinan suksesnya nantinya setelah tengah jalan Anda mulai pilih. Mulai apa? Mulai fokus. 1, 2, 3 yang mana yang Anda paling menghasilkan. Tapi sebelumnya hajar dulu, boleh nggak? Ini menurut Eric Barker, dia meneliti Bapak Ibu, pengusaha-pengusaha yang sukses ternyata gagalnya banyak. Tidak selalu berani, tutup, lama-lama sekolah, lama-lama pinter. Maksudnya tidak pinter-pinter. Ya toh ya? Ya toh ya? Ini yang berhasil masih macam-macam. Ini ada Oyo, ada Daily Watch, ada Waktu, MRI. Saya conversion itu tanpa disadari sekarang menjadi social media marketing one of the biggest di Indonesia. Klien kita very big Bapak Ibu. AirAsia, Garuda, BCA, Huawei, Samsung Bapak Ibu, Adidas Bapak Ibu. Dahsyat? Good? Hotel Arya Duta, Optik Melawai Bapak Ibu. Terus kemudian Kecap ABC, you name it. Mendadak salah satu anak perusahaan saya. Good? Bapak Ibu, Laruno sejak awal sudah untung, Daily Watch tahu-tahu ini sudah salah Bapak Ibu, sekarang sudah 89, berapa? Pokoknya kedip ganti, cabangnya nambah banyak tanpa saya tahu. Enak atau naknan? Naknan Bapak Ibu, ada Garden Villa, Bapak Ibu ada gini, tentu saja Fasa di sini ada Bapak Ibu, Fosa, office tower yang Anda tempatin Bapak Ibu, Kartika Graha sudah dijual, toko buku Togamas di Jogja Bapak Ibu ada, itu usaha saya pertama, saya bisa ini karena 3 hal, karena berapa hal? Siapa yang pengen tahu 3 hal yang membuat saya bisa punya banyak perusahaan? 1, saya mau angkat tangan, katakan saya. 1, saya tutup lebih banyak dari orang umum. Betul? Betul? Ada 20 sekian perusahaan yang sudah saya jual. Ini ada program persiapan pensiun, ada Teking, ada Sambel Naknan, ada Indomaret Bapak Ibu, ada 1 Oyo. Jos? Lagi nafsu nih Pak ngajarnya, sudah waktunya mau habis. Gemes saya.
Maunya sharing, kalau bisa 3 hari 3 malam. Good? Siapa yang mau belajar 3 hari 3 malam? Katakan saya. Saya akan share. Siap? Sekarang Bapak Ibu, nih kita lanjutkan. Yang kedua Bapak Ibu, karena saya punya partner. Punya apa? Punya mentor. Punya apa? Punya karyawan. Apa? Yang bisa saya percaya. Yang bisa saya punya banyak perusahaan yang saya tutup Bapak Ibu karena partnernya tidak bisa dipercaya. Laporan keuangan tidak pernah dikasih. Itu saya udah tobat. Kalau laporan keuangan tidak mau ngasih sudah habis bahaya Bapak Ibu. Harus baca detail. Saya belajar ini. Yang kemudian Bapak Ibu, jadi yang ketiga, lama-lama tahu polanya. Lama-lama tahu? Yang nomor 1 Bapak Ibu, karena saya sudah tutup lebih banyak. Bagi orang lain dianggap gagal. Yang gagal saya 21 atau 22 sudah saya tutup dan saya jual. Ada yang untung, ada yang saya dapat pelajaran. Siap? Good? Tapi pengalaman ini Bapak Ibu tidak dimiliki oleh banyak orang yang berani buka. Tidak berani Anda tidak bisa. Ya toh ya? Pak Hermanto 1 tahun buka 75 perusahaan. Dahsyat atau dahsyat banget? Anda lihat pameran tuh perusahaannya sak banyak-banyaknya. Good? Apakah semua berhasil? Enggak lah. Ya toh ya? Tapi yang paling penting Bapak Ibu sebetulnya Anda buka banyak dulu, nanti milih, nanti apa? Satu yang ada cash cow-nya, satu yang ada gedein Bapak Ibu jadi tiang pancang Anda namanya primary source of income. Sumber income Anda pertama, kemudian mulai buka lagi 2, 3, 4, 5. Siap? Kalau di awal segala peluang menurut saya tembak dulu. Kalau sudah umur Anda kan lebih banyak nolak. Lebih banyak apa? Karena no, saya yang ini sudah pinter. No, yang ini no. Karena sudah pinter Bapak Ibu. Kerjasama enggak mau tertulis no, oke. Enggak mau gini, no. Pokoknya nano-nano aja. Ya toh ya? Saya hari ini banyak nano-nanonya Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama punya pengalaman banyak. Ikuti saya. Tidak ada kata gagal. Semua teriakan, tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Kalau belum sukses, harus belajar. Kalau kita belajar, di kemudian hari, lebih sukses lagi. Kalau sudah sukses, tetap belajar. Supaya di kemudian hari, lebih sukses lagi. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu semua dong. Tepuk tangan sungguh dong, kasih suara, yeay. Yes, wow. Resep saya yang kedua, akhirnya saya tahu caranya milih partner. Milih apa? Partner Bapak Ibu, milih mentor, milih apa? Milih karyawan, milih? Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, tahu polanya. Yang ketiga, tahu? Oh kalau properti harusnya gini, oh kalau gini, kalau supaya kerja sama gini, ini. Mulai tahu polanya, jelas? Bapak Ibu, tadi juga sudah saya share. Sebagai bukti Bapak Ibu, lumayan Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar jual ludah Bapak Ibu. Saya dipilih Bapak Ibu sebagai pembayar pajak Bapak Ibu 100 terbaik Bapak Ibu di Banten. Padahal Banten itu 11,8 juta orang Bapak Ibu. Terbareng dengan Krakatau Steel, dengan Bumi Serpong Damai, CIMB Niaga, Rumah Sakit Siloam, terus kemudian Angkasa Pura, Krakatau Steel. Dahsyat? Good? Nah, berarti betul loh nih. Atau mungkin ada yang bilang, Pak itu konsultan pajaknya salah itu Pak. Itu ya. Perlu diganti. Enggak, saya semaksimal mungkin bayar. Semaksimal mungkin bayar. Karena saya semaksimal mungkin bayar, makanya dianggap sangat tertib, sangat baik, termasuk one of the terbaik. Dahsyat? Good? Nah kalau ada yang menghina-menghina, buktikan laporan pajak Anda. Jos? Good? Atau dibuka aja. Tantangan. Dibuka, kalah besar bayarnya, PPN harta. Sangar banget. Itu bahaya itu Bapak Ibu. Ya, lihat-lihat dulu lawannya siapa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu berarti membuktikan. Ya atau ya? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa ya karena waktunya Bapak Ibu pengen tahu bagaimana saya mengelola banyak perusahaan tadi. Siapa pengen tahu? Angkat katakan saya. Kalau menangkap Bapak Ibu masih ada mengelola. Saya pakai 3 jurus. Pakai 3. Kalau rapat umum pemegang saham, begitu datang Bapak Ibu, terus kemudian juga direkturnya Bapak Ibu, CEO-nya datang, selalu saya tanya. Oke, saya tidak pernah senang status quo. Kok tadi Ibu jangan puas. Saya bukan masalah puas, tidak puas. Saya tidak senang status quo. Bisnis datar, tidak pernah senang. Bisnis turun, tidak pernah senang. Saya kepinginnya naik. Makanya saya punya 3 prinsip. Nomor 1, kalau bisnisnya lagi datar, saya cuma tanya sama CEO saya. Apa rencana barumu? Titik. Rencana baru ada template-nya.
produk baru, wilayah baru, karyawan baru, sistem komisi baru, marketing baru, teknik keluar-keluar baru, detail baru kayak tadi, namanya baru, program baru. Apa yang baru? Selama tidak ada yang baru, 2 minggu lagi ketemu saya, cari yang baru. Manage-nya gampang tuh. Pokoknya mana yang baru. Kalau tidak baru, sudah turun. Menurut Albert Einstein, siapa yang pernah dengar kata-kata Albert Einstein? Angkat tangan. Siapa dia? Penyanyi dangdut? Albert Einstein mengatakan begini, orang yang mengharapkan hasil yang berbeda, kalau tindakannya terus-menerus sama, itu adalah definisi dari orang gila. Dari orang? Sederhana? Jadi rencana baru. Setelah rencana baru, kita kasih time frame. Waktumu berapa lama? 2 bulan. Oke, deal. Setengah tahun, deal. Apapun, 2 tahun, deal. Kalau rencana baru tidak jalan, saya cuma jurus kedua. Ganti manajemen baru. Jos? Good? Pak Hermanto juga. Pak Hermanto dengan damainya Pak ya. Hotel. Waduh, okupansi saiprit. Ganti manajemen baru. Betul Pak ya? Oh ini cocok Bapak Ibu. Ilmunya Pak Hermanto. Tepuk tangan dulu untuk Pak Hermanto Bapak Ibu. Tepuk tangan dong, kasih suara. Yeay. Yes, wow, saya lebih sering ngeluarin orang daripada marah. Ada laundry, ICU masuk, ICU itu omsetnya kecil Bapak Ibu, enggak menguntungkan, masuk saya tangani sendiri. Saya bilang, kalau mau rame 1, 2, 3, 4, 5, caranya begini, lakukan. Terus kemudian karyawannya ngomong gini, lu kalau gitu aku jadi capek dong. Saya langsung WA Bapak Ibu, Pak Diki, yang itu tolong keluarin, selesai, jos? Good. Saya terima banding, saya tidak otoriter. Pak Diki bilang, Pak Tung cari karyawan susah, boleh nggak dibina dulu? Pak Diki, sebetulnya karyawan yang bagus, itu gini loh, pembinaan hanya untuk yang bagus supaya jadi dahsyat. Yang tidak bagus, nggak usah dibina, langsung binasakan, oke? Tapi saya terima masukan, Pak Diki, ya wes Pak Tung, surah, ya wes, kamu berapa lama? 2 bulan, oke. Setelah 2 bulan tidak berhasil, saya bilang, langsung naik omsetnya berapa kali Pak Diki? 3 kali lipat. Dahsyat? Good. Pak Hermanto juga sering tuh Pak Hermanto. Bayar mahal orang mau, tidak berhasil ketebur. Langsung omsetnya naik berapa kali? Berkali-kali. Orang ganti manajemen baru. Kalau manajemen baru dalam waktu tertentu tidak bisa. Saya Bapak Ibu jurus yang ketiga. Yang pertama rencana. Ayo yang bilang. Yang pertama rencana. Yang kedua manajemen. Yang ketiga, perusahaan baru, oke? Makanya saya tutup dengan damai, Pak. 22 biji, Pak, tutup. Ya wis, lama-lama pinter, mosok goblok terus itu.